Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita review sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A58. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita review dari Oppo A58 ini. Sebelumnya kita berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita reviewnya. Kalau kalian tertarik untuk beli HP ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita review dari Oppo A58 ini. Aspek pertama yang kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana performance dari HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Helio G85 ditemani oleh RAM 6GB, sudah termasuk cukup smooth untuk digunakan harian. Meskipun kita tidak memungkiri masih ada kadang-kadang ada sedikit stutter ketika kita buka tutup aplikasi karena storage-nya masih eMMC, karena keterbatasan dari chipsetnya, itu masih cukup oke lah guys. Untuk kelas harganya itu memang masih plus minus ya guys, karena masih banyak HP lain yang punya storage UFS di rentang harganya. Bagaimana dengan gaming sendiri, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian. Kemudian kalian bisa juga lihat untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian, itu masih termasuk cukup baik untuk dimainkan di HP ini, meskipun agak kurang stabil ya guys. Kemudian untuk game berikutnya ada game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian. Itu juga masih termasuk cukup playable, kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga ya guys. Dan ya, kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark, kalian bisa lihat skor performance-nya di layar kalian. Kemudian kita uji coba terakhir menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Overall, ini adalah HP yang memang tidak ditujukan untuk performance ya guys. Jadi memang untuk harian aja cocoknya ya guys. Dan itu yang kita bisa simpulkan dari sisi performance-nya. Kemudian aspek berikutnya yang kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kameranya termasuk cukup baik, termasuk dynamic range-nya juga termasuk bagus, dan ya meskipun memang untuk mikrofonnya tidak terlalu bagus untuk perekaman video, kalian bisa dengarkan juga habis ini untuk sampel video ataupun fotonya ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Oppo A58. Jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Oppo A58 kalau kalian gunakan buat vlogging. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya kalau kita gunakan buat vlogging. Kamera depan bisa merekam hingga 1080p 30 fps. Jadi gimana untuk kualitas kamera depannya? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sih termasuk cukup baik untuk kelas harganya. Dan dynamic range juga terlihat ya. Untuk langit kalian bisa lihat reparasinya, meskipun separasinya dan meskipun memang muka kita jadi lebih gelap, tapi at least dynamic range-nya untuk bagian belakang dia masih bisa cukup bagus. Kalau hanya masalah depan kurang terang itu masih bisa diedit di post production, tapi kalau untuk dynamic range-nya yang bagian langit tidak kelihatan itu sudah nggak bisa diapa-apain ya. Tapi silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Oppo A58 ini guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman kamera belakang dari Oppo A58 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kalau kalian lihat ini adalah kualitasnya seperti ini untuk kualitas gambarnya. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Apakah menarik untuk dibeli? Kalau menurut kita ini termasuk bagus ya. Untuk kelas harganya ini termasuk bagus. Lucu banget buat kualitas kameranya, warnanya juga bagus. Oke banget lah guys, ini kita tidak ada komplain dari sisi warna. Meskipun perekaman videonya maksimal bisa 1080p 30 fps, tapi menurut kita ini sudah termasuk bagus banget ya guys. Tapi ya silakan tulis di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Oppo A58 ini ya guys. Kemudian kualitas layar IPS Full HD Plus 60Hz itu termasuk cukup baik ya guys. Meskipun memang sangat disayangkan refresh rate-nya kenapa tidak dibukakan yang 90Hz. Padahal yang A38 itu pakai yang 90Hz, A58 malah pakainya 60Hz. Itu agak disayangkan aja sih guys, untuk kelas harganya yang lebih mahal.
Kemudian kualitas dual speakernya termasuk bagus, kalian bisa dengarkan di video unboxing untuk kualitas speakernya guys. Kemudian daya tahan baterainya juga termasuk awet banget buat dipakai sehari, itu sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, dia bisa full charge dalam waktu 1,5 jam berkat 33 watt Super VOC-nya dari HP ini ya guys. Kemudian HP ini sudah punya side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, dan juga sudah ada NFC ya guys. Kemudian HP ini punya desain yang cakep dan build quality juga termasuk bagus untuk kelas harganya. Ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui dalam HP ini, di mana yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card 2+1, yang artinya kalian sudah pasti aman, mau pakai dual SIM plus microSD itu sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom, yang memang karena keterbatasan dari chipsetnya ya guys. Terakhir, HP ini punya sensor gyro virtual ya guys, yang mungkin akan menjadi sebuah trade-off buat sebagian yang kalian memang incar HP ini buat gaming ya guys, meskipun memang bukan HP untuk gaming ya guys. Itu dia tadi review dari HP Oppo A58 ini. Silahkan tulis profil komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP ini sebenarnya layak untuk dibeli, tapi memang bukan yang terbaik untuk kelas harganya. Kalau memang HP ini tuh sebenarnya lebih cocok buat kalian yang memang suka desainnya Oppo, ini memang cakep ya guys, untuk desainnya cakep, tapi dari sisi performance memang bukan yang terbaik. Kalian masih punya banyak banget alternatif di luar sana yang punya performance yang jauh lebih better dari ini. Kamera yang lebih baik dari ini ada juga guys. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya yang dibenarkan dari HP ini itu sebenarnya dari sisi desainnya ya guys, dan build quality juga termasuk bagus. Itu aja sih yang menurut kita lebihnya dari HP ini yang bisa jadi nilai jualnya. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike jika nggak suka, dan silakan tulis komentar ya guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye bye.